Jangan bertingkah suci di sini. Semua orang tahu tempat ini milikku. Bus malam Arimbi yang melaju dari Jakarta menuju Jawa berhenti di res area Pakupatan, Serang. Lampu-lampu neon res area berkelip samar, menyoroti deretan truk, bus, dan mobil pribadi yang berjejer. Malam itu suasana terasa lengang, namun bagi para sopir dan kondektur, tempat itu sudah lama dikenal sebagai sarang preman. Dwina, sang kondektur muda berusia 25 tahun yang akrab disapa Mondreng, turun dari bus sambil membawa daftar penumpang yang ingin makan dan beristirahat. Ia tak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupnya. Dwina terkenal ceria di kalangan sopir dan penumpang. Senyumannya selalu bisa mencairkan suasana tegang di perjalanan. Namun, di balik keceriaannya, tersimpan rasa was-was setiap kali bus berhenti di rest area. Ia sering mendengar cerita tentang pemalakan, pemerasan, hingga pelecehan terhadap kondektur perempuan. Malam itu, rasa was-wasnya terbukti bukan hanya sekadar cerita. Saat Dwina berjalan menuju warung kecil untuk memesan kopi, seorang pria berambut gondrong dengan tubuh kekar dan penuh tato menghadang jalannya. Dialah Darkum Gondrong, preman yang sudah lama menebar teror di rest area itu. Bau alkohol dan rokok menyengat dari tubuhnya. Dengan mata merah menyala, Darkum menatap Dwina seperti seekor binatang buas yang baru saja menemukan mangsa. "Heh, cantik, sendirian aja. Temenin gue minum?" "Ya," suara Darkum parau, disertai tawa kasar. Tangannya mencoba meraih lengan Dwina. Seketika, tubuh Dwina menegang. Ia berusaha mundur, namun langkah kakinya terasa berat seakan ada batu besar yang mengikat. Matanya berusaha mencari bantuan, tapi orang-orang di sekitar hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Mereka semua takut pada Darkum. "Maaf, Bang, saya lagi kerja," jawab Dwina lirih, berusaha menjaga sopan santun. Namun, bukannya mundur, Darkum justru semakin berani. Tangan kasarnya mendorong bahu Dwina hingga hampir jatuh. Dwina terperanjat, jantungnya berdetak kencang. Dalam sekejap, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa sopir truk yang sedang makan hanya bisa melirik dengan wajah cemas, tapi tak satu pun berani menolong. Semua orang tahu, melawan Darkum sama saja dengan cari mati. Dwina merasa sendirian, terjebak di tengah kegelapan malam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menggigit bibirnya menahan tangis. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, Darkum akan semakin ganas. Darkum semakin dekat, jaraknya hanya sejengkal. Bau napasnya yang busuk membuat Dwina hampir muntah. "Jangan sok suci di sini, semua orang juga tahu tempat ini punya gue," hardik Darkum sambil mencengkeram pergelangan tangan Dwina dengan kasar. Dwina mencoba melepaskan diri, namun tenaga Darkum jauh lebih besar. Malam itu, rasa takut berubah menjadi luka yang dalam di hati Dwina. Detik-detik yang mencekam itu menjadi awal dari trauma besar. Di bawah lampu neon rest area yang redup, Dwina menyadari bahwa dirinya hanyalah perempuan biasa yang mudah menjadi korban. Namun, ia juga berjanji dalam hati, malam itu bukanlah akhir. Luka yang ditorehkan Darkum akan menjadi api dendam yang kelak membakar balik sang preman kejam. Sejak malam mencekam di rest area Pakupatan itu, kehidupan Dwina tidak lagi sama. Meski tubuhnya berhasil ia bawa kembali ke dalam bus, namun hatinya tertinggal di sana, terlatih, hancur, dan penuh ketakutan. Di kursi belakang sopir, ia duduk terdiam dengan wajah pucat. Sopir bus sempat menoleh, namun Dwina hanya berkata lirih bahwa ia sedang tidak enak badan. Ia memilih menyimpan luka itu rapat-rapat, sebab ia tahu, mengadu pun tidak akan mengubah apa-apa. Darkum terlalu kuat, terlalu berkuasa. Setiap kali bus berhenti di rest area lain, Dwina selalu gemetar. Suara lelaki tertawa keras membuat jantungnya berdegup tak karuan. Bayangan tangan kasar Darkum yang mencengkeram pergelangannya terus menghantui malam-malamnya. Tidurnya tak pernah nyenyak, setiap terpejam, ia kembali merasakan bau alkohol dan tatapan mata buas sang preman. Trauma itu menjeratnya seperti rantai besi yang tak terlihat. Namun di balik ketakutan, ada api kecil yang mulai menyala. Rasa malu dan hina berubah perlahan menjadi kemarahan. Dwina menatap wajahnya di cermin kamar kosnya suatu malam, melihat mata sembabnya sendiri. "Aku tidak boleh selamanya jadi korban. Kalau aku diam, dia akan melakukannya lagi. Mungkin pada orang lain, mungkin pada aku lagi," gumamnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu menjadi janji baru yang ia ucapkan pada dirinya sendiri.
Tak mudah baginya memulai langkah baru. Dwina sempat mencoba bercerita kepada salah satu sahabat lamanya, namun hanya mendapat jawaban, "Sudahlah, Dwina. Lawan preman kayak Darkum, sama aja bunuh diri." Kata-kata itu menamparkan perasaannya, membuat ia sadar bahwa jalan yang akan ia tempuh hanya bisa ia lalui seorang diri. Malam-malam sepi ia gunakan untuk mencari cara bertahan. Diam-diam, ia mulai mendatangi padepokan kecil di pinggiran Serang, tempat seorang pendekar tua bernama Ki Rengga mengajarkan silat. Awalnya Ki Rengga menolak, merasa Dwina hanya terbawa emosi. Namun saat menatap mata Dwina yang dipenuhi dendam, ia menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, aku akan mengajarimu. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk bertahan hidup." Hari-hari Dwina berubah. Dari seorang kondektur bas yang biasanya ceria dan penuh tawa, ia kini menjadi perempuan yang gigih berlatih. Tubuhnya babak belur berkali-kali, terjatuh di lantai tanah padepokan, bahkan terkadang pulang dengan kaki pincang. Tapi setiap rasa sakit ia jadikan pengingat, bahwa ada luka lebih dalam yang tak boleh terulang. Setiap jurus baru yang ia kuasai terasa seperti potongan puzzle yang melengkapi tekadnya. Ia mulai belajar menyalurkan amarah menjadi tenaga, dan menjinakkan rasa takut dengan disiplin. Perlahan, kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Ia tak lagi hanya melihat dirinya sebagai kondektur bas, tetapi sebagai seorang perempuan yang siap melawan ketidakadilan. Meski demikian, bayangan Darkum Gondrong masih menghantui di ujung malam. Dwina sadar bahwa latihan saja tidak cukup. Suatu hari, ia pasti akan berhadapan lagi dengan preman itu. Dan ketika saat itu tiba, ia harus sudah siap, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan keberanian yang tak bisa dipatahkan oleh teror siapapun. Hari-hari Dwina kini diwarnai keringat dan rasa sakit. Setiap malam setelah pulang bekerja, ia menyelinap ke padepokan kecil milik Ki Rengga. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia berlatih tanpa mengenal lelah. Jurus-jurus dasar silat ia ulang ribuan kali, meski tubuhnya sering terhuyung. Setiap kali terjatuh ke tanah, ia bangkit lagi. Bagi Dwina, setiap lebam di tubuhnya adalah pengingat, bahwa ada luka batin yang lebih menyakitkan dari sekadar memar. Ki Rengga menyadari betapa keras kepala murid barunya ini. "Kemarahanmu besar, nak. Itu bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa membutakanmu," ucapnya suatu malam, saat Dwina terengah-engah setelah melakukan gerakan bantingan. Dwina hanya mengangguk, matanya tetap penuh bara. Ia tahu gurunya benar, tapi ia juga tahu bahwa tanpa kemarahan itu, ia takkan pernah mampu menatap wajah Darkum Gondrong lagi. Latihan demi latihan mulai membentuk Dwina menjadi sosok yang berbeda. Gerakan tangannya kini lebih cepat, langkah kakinya lebih ringan, dan tatapannya lebih tajam. Ia tak lagi hanya seorang kondektur yang tersenyum ramah pada penumpang, tetapi juga seorang perempuan yang sedang menempa dirinya menjadi baja. Dalam diam, ia mulai merasakan kepercayaan diri yang selama ini hilang sejak malam kelam itu. Namun perjalanan menuju keberanian tidak semudah menguasai jurus. Dwina masih sering dihantui bayangan Darkum. Dalam tidurnya, ia bermimpi berulang kali didorong ke tembok oleh tangan kasar sang preman. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar kencang. Ki Rengga selalu menasihatinya, keberanian sejati bukan berarti tak takut, melainkan berani berdiri meski rasa takut itu masih ada. Perlahan, nasihat itu meresap ke dalam hati Dwina. Ia mulai belajar menyalurkan ketakutannya menjadi kekuatan. Saat ia memukul samsak yang tergantung di padepokan, ia membayangkan wajah Darkum di depannya. Setiap pukulan adalah janji untuk tidak lagi menjadi mangsa. Pukulan demi pukulan mengeras, hingga telapak tangannya memerah dan berdarah, tapi Dwina tidak peduli. Di luar padepokan, dunia rest area tetap dikuasai preman. Berita tentang pemalakan dan pelecehan terus berhembus di telinga Dwina, seperti cambuk yang mendorongnya lebih keras berlatih. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini terpaksa diam menghadapi kekerasan jalanan. Waktu berjalan, dan Dwina semakin matang. Ia bukan lagi gadis rapuh yang gemetar ketika disentuh. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, mata yang lebih berani, sikap yang lebih tegas, dan langkah yang tak lagi ragu. Keberanian itu mulai tumbuh, seperti api kecil yang kini menyala menjadi obor. Namun, jauh di lubuk hatinya, Dwina sadar bahwa semua latihan ini hanya akan benar-benar berarti saat ia berhadapan lagi dengan Darkum Gondrong. Hari itu belum tiba, tapi Dwina menanti dengan sabar. Ia tahu, cepat atau lambat,
jalan mereka akan bertemu kembali, dan kali ini, ia tidak akan lari. Sementara Dwina sibuk menempuh jalan keberaniannya, dunia luar tak pernah benar-benar berubah. Rest area Pakupatan masih menjadi sarang ketakutan. Darkum Gondrong, setelah malam itu, semakin menunjukkan taringnya. Bukannya jera, ia justru makin brutal. Truk-truk yang singgah dipalak, sopir-sopir dipaksa menyerahkan uang jalan, bahkan pedagang kecil diperas hingga nyaris bangkrut. Nama Darkum menjadi momok, sebuah ancaman yang membuat orang gemetar hanya dengan mendengar kabarnya. Setiap kali Bas Arimbi berhenti di rest area itu, Dwina merasakan tatapan was-was dari para sopir dan penumpang. Mereka tahu ada bahaya yang mengintai, namun tak ada satupun yang berani bersuara. Dwina yang kini lebih kuat hanya bisa menggertakkan giginya dalam diam. Hatinya bergolak, tapi ia tahu, saatnya belum tiba. Ia masih harus bersabar. Kejadian demi kejadian semakin menyayat nurani Dwina. Ia pernah menyaksikan seorang pedagang wanita dipaksa menyerahkan hasil dagangan hanya untuk menghindari pukulan Darkum. Tak ada yang menolong, semua hanya menunduk. Pemandangan itu membuat Dwina teringat malam kelamnya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tetapi di balik itu, tumbuh api yang semakin sulit dipadamkan. Darkum seolah merasa dirinya kebal hukum. Polisi yang seharusnya menindak justru menutup mata. Ada bisik-bisik bahwa beberapa aparat bahkan menikmati jatah dari hasil pungli Darkum. Situasi itu membuat rest area berubah menjadi kerajaan kecil, dengan Darkum sebagai rajanya yang berkuasa mutlak. Tidak ada yang bisa melawan, kecuali seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Di sela-sela latihan, Dwina sering mendengar keluhan para sopir bas lain. Kalau begini terus, kita yang kerja cari nafkah bisa bangkrut, kata seorang sopir tua. Dwina hanya terdiam, namun dalam hatinya ia bersumpah, bahwa penderitaan ini tidak boleh berlangsung selamanya. Ia tahu, para sopir, pedagang, dan penumpang hanya menunggu ada seseorang yang berani membuka jalan. Malam-malam Dwina menjadi semakin berat. Latihan fisik membuat tubuhnya pegal, sementara bayangan kekuasaan Darkum terus menekan batinnya. Namun semakin besar rasa takut itu, semakin besar pula tekadnya. Dwina mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan lagi soal membalas dendam pribadi, tetapi soal melawan sebuah sistem premanisme yang sudah mengakar di jalanan. Rest area Pakupatan kini seperti panggung drama gelap. Lampu neon yang redup, suara tawa kasar preman, tangisan tertahan para pedagang, semua menjadi latar yang mengukir tekad Dwina. Ia tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai korban. Dalam pikirannya, ia sudah mulai menyiapkan langkah, bagaimana cara menghadapi Darkum, dan bagaimana caranya membongkar ketidakadilan yang bersemayam di balik rest area itu. Dan di malam yang sunyi, ketika ia kembali menatap dirinya di cermin, Dwina berbisik lirih, "Aku tidak akan biarkan kau merajalela lebih lama, Darkum. Waktumu akan tiba." Kalimat itu terucap seperti doa, atau mungkin kutukan. Sebuah janji yang menggema di hatinya, menunggu saat yang tepat untuk meledak menjadi kenyataan. Malam itu, Bas Arimbi kembali harus berhenti di rest area Pakupatan. Dwina sudah tahu tempat itu penuh bahaya, tapi tugasnya sebagai kondektur memaksanya turun. Udara dingin menusuk tulang, namun peluh dingin justru mengucur dari pelipisnya. Lampu rest area berkelip, suara deru mesin truk dan tawa kasar preman berpadu menjadi harmoni menegangkan. Dwina menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berdentum kencang. Ia berjalan menuju warung kecil untuk memesan makan malam penumpang. Langkahnya tegak, berbeda dengan dulu. Kini ada keberanian yang mulai tumbuh, meski rasa takut masih bersemayam di dadanya. Namun nasib seolah mempermainkan. Dari balik kerumunan, muncullah sosok yang tak asing, Darkum Gondrong, dengan tatapan buas yang sama seperti malam ketika ia melecehkan Dwina. Tatapan mereka bertemu. Dwina seketika membeku, dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Suara tawa para preman mendadak terdengar jauh, hanya ada detak jantungnya yang memekakkan telinga. Darkum menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya, lalu melangkah perlahan mendekat, seperti serigala yang menemukan mangsanya lagi. "Heh, kondektur manis, ternyata masih berani balik ke wilayah gua," suara Darkum berat dan penuh ejekan. Dwina menggenggam erat daftar pesanan di tangannya, berusaha menahan gemetar. Dalam hatinya, trauma lama berusaha menyeretnya kembali ke jurang ketakutan, tapi ada suara lain yang membisik, "Jangan lari lagi, Dwina. Kau bukan korban." Para sopir dan pedagang menatap dari kejauhan. Mereka tahu apa yang bisa terjadi,
tapi tak satu pun berani campur tangan. Pemandangan itu menegaskan apa yang sudah lama Dwina sadari, tak ada yang akan menolongnya, kecuali dirinya sendiri. Ia menguatkan langkah, menatap Darkum tepat di matanya, kali ini tanpa menunduk. Darkum terkejut melihat keberanian itu. "Apa lo berani nantang gua sekarang?" katanya dengan tawa kasar. Dwina tidak menjawab, hanya menahan napas dan menatap dingin. Tatapan itu berbeda dari dulu, bukan lagi tatapan korban, melainkan tatapan seorang perempuan yang siap melawan. Suasana rest area mendadak hening. Angin malam meniup dedaunan, dan semua mata tertuju pada dua sosok itu. Dwina merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri tegak, menolak untuk mundur. Pertemuan itu menjadi titik balik, sebuah awal dari pertarungan yang tak bisa lagi dihindari. Dalam hatinya, Dwina berbisik pelan, "Aku tidak akan lari. Jika kau mengulanginya, aku akan melawan. Sampai mati pun aku siap." Janji itu menggema dalam dirinya, dan tanpa sadar, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum seorang perempuan yang telah menemukan keberaniannya. Ketegangan di rest area pecah ketika Darkum Gondrong tiba-tiba meraih bahu Dwina dengan kasar. Penonton yang tadinya hanya memperhatikan dari jauh kini mulai berbisik panik. Dwina merasakan tenaga besar menariknya, tapi kali ini ia tidak lagi diam. Dengan gerakan, refleks hasil latihan di padepokan, Dwina menepis tangan kasar itu lalu mundur setapak, matanya menatap tajam ke arah lawannya. "Jangan sentuh aku lagi," suara Dwina bergetar namun tegas. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Para sopir dan pedagang terperangah, tak pernah ada satupun yang berani berbicara seperti itu kepada Darkum. Preman itu justru tertawa keras, tawa yang terdengar seperti ejekan. "Hahaha, ternyata lo udah punya nyali sekarang. Bagus, tapi sayang, nyali doang nggak cukup buat lawan gua." Darkum melayangkan tinju ke arah wajah Dwina. Serangan itu cepat, tapi Dwina yang sudah diasah dengan latihan keras berhasil menunduk. Tinju itu menghantam udara kosong. Dengan sekuat tenaga, Dwina membalas dengan pukulan telapak ke arah dada Darkum. Benturan keras terdengar, tubuh Darkum sedikit mundur, membuat kerumunan bersorak tertahan. Wajah Darkum berubah merah padam. Ia tidak menyangka seorang kondektur muda mampu membuatnya mundur selangkah. "Kurang ajar," teriaknya sambil kembali menyerang dengan tendangan. Dwina hampir terjatuh, tubuhnya masih terasa lemah menghadapi tenaga raksasa Darkum. Tapi ia segera mengingat ajaran Ki Rengga, jangan lawan tenaga dengan tenaga, gunakan kelemahan lawan. Dengan cekatan, Dwina menghindar, lalu menendang lutut Darkum dari samping. Preman itu meringis, kehilangan keseimbangan sejenak. Sorak kecil terdengar dari beberapa sopir yang menonton. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Darkum goyah di hadapan seorang perempuan. Namun perlawanan itu belum berakhir. Anak buah Darkum bergegas maju, hendak membantu bos mereka. Melihat itu, Dwina terperangkap dalam lingkaran bahaya. Napasnya tersengal, tubuhnya sudah penuh keringat, tapi tekadnya tak goyah. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Darkum bangkit lagi, matanya memerah penuh amarah. "Gua nggak akan biarin lo keluar hidup-hidup dari sini," gertaknya. Dwina menggenggam tangannya kuat-kuat, berdiri tegak meski tubuhnya terasa sakit. "Aku sudah pernah mati satu kali di tanganmu, Darkum. Tapi malam ini, aku lahir kembali. Dan aku tidak akan takut lagi." Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengar. Suasana rest area menjadi saksi lahirnya keberanian Dwina. Pertarungan pertama itu belum berakhir, tapi satu hal sudah jelas, Dwina bukan lagi korban. Ia telah menjadi lawan yang siap menghadapi kegelapan, meski harus dengan darah dan air mata. Kemenangan Dwina atas Darkum di pertarungan pertama hanya bersifat sementara. Kabar tentang kekalahan sang preman cepat menyebar di antara gengnya. Malam itu, ketika Dwina pulang ke kosnya, ia merasakan ketegangan berbeda di udara. Bayangan hitam mengintai di sudut-sudut jalan, dan suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Para anak buah Darkum mulai merencanakan balas dendam yang lebih kejam. Dwina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena kewaspadaan. Ia tahu, setelah kemenangan itu, Darkum tidak akan tinggal diam. Preman itu terkenal licik dan brutal. Tidak hanya mengandalkan tenaga fisik, tapi juga tipu muslihat untuk menakut-nakuti siapapun yang berani menantangnya. Keesokan harinya, saat Bas Arimbi berhenti di rest area lain, beberapa sopir yang biasanya acuh mulai menatap Dwina dengan cemas. "Hati-hati,
Dwina, geng Darkum gak bakal tinggal diam, ucap seorang sopir tua dengan nada serius. Dwina mengangguk, menahan senyum tipis. Ia tahu ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan strategi dan keberanian. Kedatangan ancaman baru semakin nyata ketika sekelompok pria bertubuh kekar muncul di setiap rest area yang dilewati Bas Arimbi. Mereka menatap Dwina dengan tajam, memberi peringatan diam-diam, kami tahu siapa yang membuat bos kami kalah. Jangan coba-coba ulangi. Dwina merasakan hawa dingin, menembus tulangnya, tapi ia menahan diri untuk tidak panik. Di sisi lain, para sopir dan pedagang mulai membisikkan rasa kagum. Keberanian Dwina telah menginspirasi mereka, meski mereka masih takut melawan secara langsung. Banyak yang mulai berani menentang pemalakan kecil, memberi sedikit ruang untuk perlawanan kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Dwina menyadari, keberaniannya telah menjadi percikan yang bisa menyalakan semangat orang lain. Namun ancaman itu tidak hanya datang dari geng Darkum. Rumor bahwa polisi beberapa kali menutup mata terhadap kekerasan di rest area membuat Dwina sadar, perjuangannya bukan hanya melawan preman. Ia harus menemukan cara untuk bertahan dan melindungi sopir serta penumpang bus yang bergantung padanya. Strategi, bukan hanya kekuatan fisik, kini menjadi senjatanya. Di malam yang sunyi, Dwina kembali ke padepokan Ki Rengga. Tubuhnya letih, namun matanya tetap menyala dengan tekad. Mereka akan datang, dan kali ini, aku harus siap untuk semua kemungkinan, bisiknya pada diri sendiri. Ki Rengga hanya menatapnya, tersenyum tipis, memahami bahwa muridnya kini benar-benar berbeda dari gadis rapuh yang dulu datang pertama kali. Dan di balik kegelapan, Dwina merasakan sesuatu yang menggetarkan hati. Ketakutan lama yang dulu menguasainya kini telah berubah menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Ancaman baru boleh datang, tapi ia telah siap. Tidak ada yang bisa memadamkan api tekadnya. Suatu perlawanan besar sedang menunggu di depan, dan kali ini, Dwina tidak akan mundur. Malam itu, rest area Pakupatan kembali mencekam. Kabar tentang keberanian Dwina telah sampai ke telinga Darkum Gondrong. Ia muncul dengan rombongan anak buahnya, wajahnya merah padam penuh amarah. Semua yang berada di rest area menunduk takut, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pertengkaran, tapi pertarungan hidup dan mati. Dwina, dengan tatapan dingin dan penuh tekad, berdiri tegak di tengah lapangan kecil antara kios-kios pedagang. Dwina, malam ini gua akan tunjukin siapa bos sebenarnya di sini. Teriak Darkum sambil mengepalkan tangan. Anak buahnya membentuk lingkaran, siap melindungi bos mereka. Namun Dwina tidak gentar. Latihan dan penderitaan yang ia lalui selama ini membuatnya tahu bahwa ketakutan hanyalah musuh yang harus dikalahkan terlebih dahulu. Duel dimulai dengan serangan Darkum yang cepat dan brutal. Pukulan dan tendangan menghantam udara di sekitar Dwina. Namun refleks dan kecepatan hasil latihan Ki Rengga membuat Dwina mampu menghindar, menangkis, dan membalas dengan pukulan telapak yang tepat mengenai dada dan perut Darkum. Dentuman benturan itu terdengar keras di malam sunyi, membuat beberapa sopir menahan napas. Pertarungan itu berlangsung sengit. Setiap gerakan Dwina terlihat lincah dan penuh perhitungan, sementara Darkum menyerang dengan amarah buta. Keduanya saling melesat, saling menangkis, saling menendang. Keringat bercucuran, napas tersengal, namun tidak ada yang mundur. Malam itu, rest area menjadi panggung pertempuran yang penuh ketegangan. Anak buah Darkum mulai panik melihat bos mereka kewalahan menghadapi seorang perempuan. Beberapa mencoba menyerang Dwina dari samping, namun ia tangkis dengan cekatan. Jurus-jurus yang dulu hanya ia praktikkan di padepokan kini menjadi nyata, gerakan cepat, tendangan tepat, dan pukulan yang menghantam dengan kekuatan penuh. Keberanian Dwina menggetarkan hati semua yang menonton. Darkum, marah dan lelah, berusaha mengumpulkan sisa tenaganya. Kau nggak bakal selamat malam ini, teriaknya sambil mencoba meninju Dwina dari dekat. Namun Dwina menangkis dan dengan satu gerakan telapak tangan, mendorong Darkum hingga terhuyung ke belakang. Tubuhnya tersungkur ke tanah, napasnya tersengal. Semua orang terdiam, ini pertama kalinya mereka melihat Darkum jatuh. Dwina berdiri di hadapan Darkum yang roboh, tubuhnya letih tapi tatapannya tajam. Cukup, Darkum, tidak ada lagi yang akan kau takuti di sini. Tidak aku, dan tidak orang lain, kata Dwina dengan suara tegas namun dingin. Kata-kata itu menusuk telinga Darkum, yang perlahan menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh. Di malam itu, rest area Pakupatan menjadi saksi lahirnya keberanian seorang perempuan biasa.
Dwina tidak hanya mengalahkan Darkum secara fisik, tapi juga simbol kekuasaan dan ketakutan yang selama ini menindas orang lain. Ancaman mungkin masih mengintai di masa depan, tapi malam ini, Dwina berdiri tegak sebagai pemenang, seorang kondektur yang telah menemukan keberaniannya sendiri. Kemenangan Dwina atas Darkum Gondrong tidak hanya membuatnya lega, tetapi juga mengubah dinamika di rest area Pakupatan. Para sopir dan pedagang, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, mulai mengangkat kepala mereka. Beberapa yang sempat menunduk ketakutan kini berani berbicara, menegur anak buah Darkum yang masih mencoba mengintimidasi mereka. Ruang yang dulu dikuasai preman kini mulai terasa berbeda, ada harapan baru. Darkum, yang kini duduk terhuyung di tanah, menatap Dwina dengan mata penuh kebencian. Tubuhnya memar, napasnya tersengal, dan wajahnya memerah karena rasa malu. Ia sadar, kekuasaannya yang selama ini tampak tak tergoyahkan kini runtuh. Anak buahnya pun mulai mundur, ragu-ragu menghadapi perempuan yang telah mengalahkan bos mereka. Dwina tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tahu, kekuasaan yang dimiliki Darkum selama bertahun-tahun telah menindas banyak orang. Ini pelajaran, Darkum. Jangan pernah menindas yang lemah lagi, kata Dwina tegas. Kata-kata itu menjadi simbol bahwa rest area ini tidak lagi menjadi tempat ketakutan bagi sopir, kondektur, dan pedagang kecil. Beberapa sopir yang menyaksikan langsung mulai berbisik di antara diri mereka sendiri. Mereka merasa lega dan bahkan mulai mengagumi Dwina. Kalau bukan dia, siapa lagi yang berani? Gumam seorang sopir tua. Perlawanan yang tadinya terasa mustahil kini tampak nyata. Mereka mulai menyadari bahwa ketakutan hanya bisa dihapus dengan keberanian. Rest area Pakupatan perlahan berubah. Anak buah Darkum yang tersisa memilih mundur atau bahkan membubarkan diri. Pedagang mulai menata kembali kios mereka tanpa takut akan perampokan. Suasana yang dulunya mencekam kini berubah menjadi lebih aman, meski bayangan ancaman tetap ada. Keberanian Dwina menjadi mercusuar kecil bagi orang-orang yang selama ini hanya bisa diam dan menunduk. Di tengah perubahan itu, Dwina merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Luka dan trauma yang dulu menghantui malam-malamnya kini berubah menjadi kekuatan yang nyata. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi malam itu menjadi tanda bahwa satu sosok berani bisa mematahkan rantai ketakutan yang selama ini menguasai rest area. Malam semakin larut, lampu neon rest area mulai meredup. Dwina duduk di bangku kayu, menatap sekeliling. Suasana yang dulunya penuh ancaman kini lebih tenang. Sopir dan pedagang mulai tersenyum dan menyapa satu sama lain. Rest area yang semula menjadi sarang preman kini berubah menjadi tempat di mana keberanian dan keadilan bisa bersinar. Dalam hatinya, Dwina tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya soal mengalahkan satu preman. Ia telah memulai perubahan yang lebih besar. Dunia jalanan tidak lagi sepenuhnya gelap, karena ada satu perempuan biasa yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Api keberanian yang ia nyalakan malam itu akan terus menyala, memberi inspirasi bagi siapa saja yang pernah merasa takut dan terhina. Sejak malam kemenangan Dwina atas Darkum Gondrong, rest area Pakupatan berubah menjadi simbol keberanian. Sopir dan pedagang yang dulu menunduk kini mulai tersenyum, saling menyapa, bahkan menegur. Siapapun yang mencoba berbuat semena-mena. Dwina berjalan di antara mereka, tetap tenang namun penuh wibawa. Ia sadar, apa yang ia lakukan bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang memberikan harapan bagi banyak orang. Kabar keberanian Dwina menyebar cepat ke rest area lain di sepanjang jalur transportasi. Sopir bus, kondektur, dan pedagang mulai membicarakan tentang gadis muda yang menantang dan mengalahkan preman besar. Dari takut, mereka berubah menjadi percaya diri. Banyak yang mulai berani menolak pemalakan, mengetahui bahwa keberanian seorang perempuan biasa bisa mematahkan ketakutan yang selama ini mengikat mereka. Dwina duduk di bangku kayu dekat warung, menatap lampu neon yang berkedip. Matanya tidak lagi dipenuhi trauma, melainkan kepuasan dan ketenangan. Luka fisik yang ia derita selama latihan dan pertarungan kini hanyalah kenangan. Yang tersisa adalah keberanian dan tekad untuk terus melindungi orang-orang yang selama ini tidak punya suara. Darkum dan anak buahnya akhirnya memilih meninggalkan rest area, membawa kekalahan mereka seperti noda yang tak bisa dihapus. Mereka tahu, kekuasaan yang dibangun dengan teror kini hancur. Malam itu, rest area Pakupatan tidak hanya bebas dari ketakutan, tetapi juga menjadi simbol bahwa ketidakadilan dapat dilawan, bahkan oleh mereka yang tampaknya lemah. Para sopir dan pedagang mulai berkumpul di tengah lapangan,
berbicara tentang perubahan yang terjadi. Mereka memuji Dwina, gadis muda yang berani menghadapi preman besar sendirian. Kata-kata terima kasih dan pujian membanjiri udara malam itu, membuat Dwina tersenyum tipis. Ia tidak pernah membayangkan keberaniannya akan menginspirasi begitu banyak orang. Di dalam hatinya, Dwina tahu perjalanan ini belum berakhir sepenuhnya. Ancaman selalu ada, dan dunia jalanan tetap keras. Namun malam itu membuktikan satu hal, keberanian, tekad, dan keteguhan hati bisa mengalahkan ketakutan, bahkan ketika lawan tampak lebih kuat. Ia belajar bahwa seorang perempuan biasa pun bisa menjadi pahlawan di tengah kegelapan. Dengan langkah mantap, Dwina kembali ke bas Arimbi. Penumpang menatapnya kagum, sopir tersenyum hormat. Ia tahu, kisah ini akan menjadi legenda kecil di jalur transportasi, kisah tentang seorang kondektur cantik yang berani menentang dunia gelap preman. Dunia mungkin tidak sempurna, tapi satu perempuan sudah menyalakan cahaya kecil yang tidak akan padam. Malam itu, res area Pakupatan tetap tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Keberanian Dwina telah menanamkan benih harapan bagi siapa saja yang pernah merasa takut. Ia berdiri tegak, mata menatap langit malam, dan berbisik pelan, keberanian itu menular. Dan aku akan terus melindungi yang tak bersuara. Sebuah kisah inspiratif lahir dari luka, ketakutan, dan tekad seorang perempuan biasa.